Dapat saya jelaskan ya, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 27 Februari 2026, ya, saya Dirkrimsus Polda Gorontalo didampingi dari Pak Andrika dari FSPNI, kemudian Pak Haji Dede ya, Pak Edi ya dari Kasbi ya, Provinsi Gorontalo. Kami pada hari ini beraudiensi, ya, pada kesempatan ini beraudiensi di posko Des Ketenagakerjaan Polda Gorontalo. Ada beberapa poin yang dibahas pada hari ini. Yang pertama adalah bentuk daripada sosialisasi apa itu Des Ketenagakerjaan. Kemudian di sini terjadi dialog yang sifatnya interaktif ya, dialog. Apakah kendala, apakah rencana ke depan mau bagaimana? Tapi pada prinsipnya dibentuknya Des Ketenagakerjaan Polda Gorontalo ini bermaksud untuk mengakomodir daripada kegiatan-kegiatan dan permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Harapannya ke depan ya, teman-teman dari kepengurusan serikat ya bisa berkolaborasi dengan Des Ketenagakerjaan ini, dimanfaatkan bagaimana peran fungsi Des Ketenagakerjaan ini untuk diperjuangkan ya, untuk mengakomodir, untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang dialami oleh teman-teman serikat ataupun teman-teman buruh ya, yang diperjuangkan oleh teman-teman serikat, sehingga iklim ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo ini bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan kondusif. Betul? Ada nomor kontak yang bisa dihubungi Bapak ya, jika ada tenaga kerja yang mengalami permasalahan? Ya. Baik, di Des Ketenagakerjaan ini selain ada petugas yang memang standby ya, yaitu di gedung Ditreskrimsus Polda Gorontalo, ada juga kita siapkan nomor hotline ya. Jadi bagi teman-teman yang mau memberikan informasi ataupun bertanya bisa langsung menghubungi ke 0851 4507 9108. Ini adalah nomor WA hotline. Kami ulangi 0851 4507 9108, ataupun bisa membuka di medsos. Medsosnya kalau TikTok adalah Tipiter Gorontalo, kemudian untuk Facebooknya Tipiter Gorontalo, dan Instagramnya Tipiter Gorontalo. Harapan kami ya, dengan bisa dibentuknya Des Ketenagakerjaan Polda Gorontalo ini, kita bisa melakukan penerimaan pengaduan, melakukan asesmen atau penilaian, fasilitasi untuk melakukan mediasi maupun penegakan hukum yang terakhir. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Outsourcing dilarangnya ke sana, nggak politis lagi Pak. Tapi yang terjadi hari ini, kasihan Pak, teman-teman. Bahkan kami sekarang ini di LBH, kami ada menangani perkara PLN sekitar 13 orang itu rata-rata outsource yang bekerja sudah 20 tahun. Yang hari ini belum lagi berproses di mediasi di tingkat provinsi Pak. Nah itu mereka bekerja di kontrak setiap tahun tanpa ada kepastian. Nah, ini problem juga. Ya, oleh karena itu salah satu yang paling kita concern sekarang ini tuh sistem kerja outsourcing. Bahkan di undang-undang itu kan harusnya sudah mengatur Pak, hanya 5 jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing kan. Selebihnya nggak boleh. Dia menjadi pekerjaan tetap. Tapi kenyataannya yang terjadi. Ya, nah, saya sangat senang ada kolaborasi Des Ketenagakerjaan ini. Ini angin segar bagi kami Pak. Bukan berarti kita tunggu saya, awas kita udah lapor Polda langsung ya. Nggak begitu juga. Tapi ketika ada mekanisme, ketika kita tempuh semua contoh kayak sekarang, kayak contoh ada putusan pengadilan yang sudah berkata sudah diamankan tapi tidak bisa dilaksanakan, maka kita laporan ke sini. Ini sudah ada putusan negara, pengusaha tidak mau. Nah, ini tadi saya diskusi dengan Pak Narwi Pak, kenapa tuh? Ya, kita kalau saya melihat Undang-Undang 2/2004 tentang PPHI kita memang ada dalam tanda kutip ada di secara pasal-pasal yang mengatur itu ada kelemahan juga. Susah eksekutornya agak susah Pak, karena memang alasan anggaran pasti dan seterusnya dari PM. Beberapa kami menangani perkara itu Pak ya. Jadi harusnya tidak ada alasan begitu. Yang namanya sudah inkrah, sudah melalui kasasi, itu sudah diputus, harus dijalankan. Tapi nyatanya Pak, yang terjadi dia ketidakmampuan, alasan dan seterusnya. Makanya kita melapor. Coba kita teman-teman dari tahun kemarin, ini perkara begini bagaimana nih Pak?
coba kita lapor. Oh, ada yang rencana mau dilaporkan? Ada Pak. Ada. Sudah, bahkan sudah ada yang melapor Pak, sudah dilaporkan. Sekretaris yang sembilan. Oh, yang 9 ya Pak? Iya. Proses ya? Iya. Bahkan ada lagi ini Pak, yang akan kita laporkan lagi di perkara kita. Karena memang yang terjadi begitu Pak. Nah, kami hanya berharap ketika ada putusan PHI seperti itu, biasanya kita menilai itu dengan ketegasan ketua PN-nya Pak. Jadi biasa kalau dapat ketua PN yang bagus, dia langsung kalau itu putusan bayar itu enak. Tapi kalau dapat ketua PN-nya juga itu gimana? Mulai ya? Ini Pak, ini gimana ini? Nah, susah juga Pak, harusnya kan agak keras juga. Nah, di beberapa perkara ketua PN-nya, kalau kamu nggak bayar saya eksekusikan urusan kamu. Nah, itu kan enak kan? Iya. Tapi di beberapa juga ada yang terdapat, jadi mau tidak mau setelah kita diskusi dengan teman-teman, ya sudahlah, kayaknya harus kerana ke kepolisian nih, karena ini udah ada putusan negara. Itu berproses tidak lama Pak, sebentar itu proses lama juga. Udah terlunda Pak, udah nggak tahu ada yang kerja udah Gojek, Maxim seterusnya. Kasihan juga Pak, kita kasihan juga sama teman-teman. Tapi ya ini kita kembalikan ke mereka, pilihan mereka juga. Sudah Pak, kita berjuang aja seperti itu. Nah, kalau terkait dengan yang disampaikan Pak Edi yang penyelesaiannya di tingkat perusahaan ataupun di tingkat disnaker, ya bagus juga. Di perkara saya banyak Pak yang selesai. Saya hampir PB itu perjanjian bersama selesai paling di saya tangani pribadi Pak, banyak sekali yang selesai. Tadi saya bilang pokoknya penegakan hukum itu yang terakhir memang bisa diselesaikan di seperti pada kata video terakhir. Tapi ya kenyataan beberapa perkara kadang-kadang memang dari pengusahanya sendiri suka menganggap enteng. Bahkan ya sudah silakan lapor kemana saja. Kalau kamu nanti kita lihat, nah itu kan kita ditantang juga Pak. Iya. Begitu ditangani dipanggil sama Pak Awi atau Pak Firman, baru minta dimediasi. Ya. Tapi memang kalau tidak salah saya dapat laporan itu dari 5 itu 2 akhirnya dimediasi sepakat ya. Iya. Karena memang solusinya itu terakomodir gitu kan. Senang Pak. Terima kasih kan kalau saya pribadi karena ini dan ini akan saya sampaikan ke teman-teman kayak ketua juga senang. Iya. Secepatnya juga kita bisa berkolaborasi seperti kata Bapak, kita bukan subjek, kita mitra. Ini kan sejajar Pak. Iya. Di undang-undang pengusaha dan serikat itu sejajar. Ini bukan antara budak dan majikan, jadi sejajar. Kami senang bisa berkolaborasi kapan saja. Welcome. Kantor kami jelas Pak di kota. Bapak mau bersilaturahmi kalau atau kita datang di bersilaturahmi dengan teman-teman dari Ketenagakerjaan. Informasi apapun akan kita kasih Pak. Boleh. Hampir setiap bulan itu kita tidak menangani perkara. Data yang paling pertama yang kita perlu tahu adalah kalau dari FSPMI. SPMI aja Pak. SPMI ada berapa keanggotaannya sekarang? Kita hampir 2.000 Pak di 2.000 perusahaan. Dari 60 PU. 20 perusahaan. 60 perusahaan, 60 2.000 anggota Pak. Yang tercatat. 60 perusahaan. 60 perusahaan di Gorontalo. Iya, paling banyak di kota. Banyak Pak, kalau di kota itu kayak perusahaan Grand Key Hotel itu anggota kami, Nusa TV. Saya itu mindsetnya itu kayak di Jawa itu pabrik. Enggak gampang gitu. Ini tadi karena Gorontalo ini kan bukan daerah industri. Iya. Ada pabrik kita di sini contoh di Kabupaten Tegal itu paling banyak 400 anggota kami di sini. Di tempatnya di TJT ada malah PPD ada anggota kita juga, tapi di situ tidak hanya satu serikat ya, ada 3. Ada Kasbi, ada SPMI, FNBBI, ada perusahaan namanya TJT Pak. Di situ ada 3 serikat, termasuk itu juga anggota di situ Pak. Jadi kita 2060 perusahaan ya. Iya. Kalau Pak Haji? Kalau kami sendiri di Kasbi itu untuk keanggotaan sampai hari ini masih terkonsentrasi di kabupaten. Kabupaten mana itu? Kabupaten Gorontalo. Gorontalo ya. Itu ada kurang lebih 200 lebih lah. Dari berapa perusahaan? Itu cuma 1 perusahaan. Satu. Ya, yang disampaikan. Oke. Lalu yang kedua di Kabupaten Pohuwato. Nah, Kabupaten Pohuwato ini kurang lebih 4 bulan. 4 bulan itu kurang lebih 70-an orang perusahaan yang terdaftar. Dan itu sudah didapatkan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Itu dari 1 perusahaan. Dari 1 perusahaan. Jadi 2 perusahaan. 2 perusahaan. Insya ke depan kita akan lebih terkonsentrasi lagi. Lebih banyak keanggotaan itu kan lebih memperkuat organisasi. Betul. Sama lebih banyak teman-teman buruh yang terakomodir, terpayungi gitu kan. Karena memang mereka ini rata-rata memang kalau saya beberapa kali diskusi itu sebenarnya mereka
tertindas gitu loh. Iya, Karena iya. tidak tahu, tidak ada yang memayungi gitu kan. Betul. Jadi menurut saya lebih setuju lebih banyak anggotanya. Problemnya juga Pak, Kasbi ini untuk Gorontalo baru masuk terbentuk dari 2022 Pak. Jadi belum lama. Itu Masih baru. kalau di Jawa ya setahu saya ya, Iya. Jawa itu merah, Iya. merah, Kasbi itu paling banyak ya Jadi setahu saya. baru kurang lebih 4 tahun, 5 tahun. Tapi apapun warnanya, Iya, apapun sama. warnanya sama. Iya. Intinya kan sebagai regulator, ya kan, memayungi teman-teman dari itu. Ya, berarti cukup besar ya SPI. Kalau KSPI sendiri lagi. Enggak, ini konfederasinya Pak. Afiliasinya kita ada federasinya ke sini. Oh, Jadi di KSP itu ada beberapa federasi Pak. Ada SPN, ada SPMI, ada ASPEN. kita berarti Pak Andri tadi cuma SPMI aja. SPMI aja. Oke. Saya nggak pengurus KSP, Iya. SPMI aja Pak. Oke. Itu Serikat Pekerja Nasional. Kalau teman yang satu lagi itu apa namanya? Ketuanya Pak, ketua KSPI. Iya, itu KSPI. KSPI. Ya, kalau KSPI itu berapa tuh kira-kira anggotanya? Kalau di sini anggota KSP SPMI aja Pak. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya walaupun ada tiga organisasi, ya kan, Iya. tapi sebenarnya yang aktif itu FPMI sama Kasbi aja ya. Kalau KSP kan konfederasi sendiri. Ah, iya iya. Kalau iya. SPMI konfederasinya di KSP. Iya. Ya maksudnya yang aktif itu sebenarnya cuma dua aja saja ya. Ya, ada SPSI itu yang seperti kata Pak Ana, itu bisa dilihat Pak, direfleksikan di contoh kayak kami di anggota Dewan Pengupahan Provinsi yang menentukan UMP setiap tahun. Kami SPMI ada keterwakilan situ anggota. Iya. SPSI juga ada keterwakilan. Iya. Kemudian di Tripartit kabupaten kota yang dibentuk oleh Senaker maupun Pemda dengan SK Bupati atau itu juga ada keterwakilan juga ya. Jadi bisa dilihat di situ Pak. Oke. Karena kan kalau mau keterwakilan itu kan harus dilihat di banyak anggota dulu kan nanti. Jadi kalau total mungkin teman tahu tuh ada berapa sih total perusahaan di kabupaten di provinsi Gorontalo ini? Tahu nggak? dari apa Pak Saya laporannya ada. dengar kira-kira 60 juga 60 ya. Kalau data di saya hanya ini Pak, cuma satpam. Jumlah satpam ini. Iya. Kalau perusahaannya tadi ya perhotelan,